Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Salah satunya yaitu nikmat sehat, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sampai dengan sekarang ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wandi Kusnaidi dari Prodi PKN semester 2. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata, yaitu Bapak Acep Saifuddin dan Bapak Muhammad Yusuf, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan belajar sedikit memaparkan terkait tugas yang diberikan oleh Bapak dosen kita, yaitu mengenai hukum perdata. Dan materi yang akan saya ambil yaitu tentang hukum perikatan. Baik, kita langsung ke materinya tentang hukum perikatan. Hukum perikatan. Apa itu hukum perikatan? Hukum perikatan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum dalam harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, yang memberi hak pada salah satu pihak atau kreditur dan menuntut sesuatu dari pihak lain atau debitur atas suatu prestasi. Perikatan bersumber pada undang-undang, di mana hak dan kewajiban yang muncul karena undang-undang mengaturnya demikian. Jadi perikatan ini termasuk ke dalam kelompok hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih dalam lapangan harta kekayaan, di mana masing-masing pihak mempunyai kewajiban satu sama lain untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dalam perikatan, kewajiban-kewajiban tersebut dikenal dengan istilah prestasi, dan sebaliknya, bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban disebut dengan istilah wan prestasi. Sebagai contoh, saya akan mengambil tentang jual beli sepeda motor. Ketika saya berjanji menjual sepeda motor kepada teman saya, akibat dari janji tersebut saya wajib menyerahkan sepeda motornya kepada teman saya dan berhak menuntut harganya. Sedangkan teman saya wajib menyerahkan harga sepeda motor itu dan berhak untuk menuntut penyerahan sepeda motor tersebut. Selanjutnya dalam uraian ini akan saya sampaikan secara garis besarnya saja mengenai perikatan. Yaitu ada 3 poin ya. Untuk poin yang pertama, pendahuluan atau sistematika hukum perikatan. Poin kedua, bentuk perikatan berdasarkan kewajiban. Dan poin yang ketiga, jenis perikatan. Baik, langsung kita ke poin yang pertama, sistematika hukum perikatan. Perikatan diatur dalam bergelut Wetbook atau BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata pada buku ketiga pasal 1233 sampai pasal 1864 yang terdiri dari 19 bab. Karena ini banyak, jadi tidak akan saya uraikan secara detail ya. Cukup dengan bab dan judulnya saja. Nanti teman-teman juga bisa baca langsung bukunya atau bisa searching lah di internet. Untuk bab yang pertama, mengatur tentang perikatan pada umumnya. Bab yang kedua, perikatan yang lahir karena kontrak atau persetujuan. Bab yang tiga, tentang perikatan yang lahir karena undang-undang. Bab keempat, tentang hapusnya perikatan. Bab kelima, tentang jual beli. Bab keenam, tentang tukar menukar. Bab ketujuh, tentang sewa menyewa. Bab kedelapan, tentang perjanjian kerja. Bab kesembilan, tentang perseroan perdata. Bab kesepuluh, tentang badan hukum. Bab ke-11, tentang penghibahan. Bab ke-12, tentang penitipan barang. Bab ke-13, tentang pinjam pakai. Bab ke-14
tentang pinjam pakai habis. Bab ke-15 bunga tetap dan bunga abadi. Bab ke-16 persetujuan untung-untungan. Bab ke-17 pemberian kuasa. Bab ke-18 tentang penanggungan utang. Dan yang terakhir bab ke-19 tentang perdamaian. Jadi perlu diketahui bahwa kitab undang-undang hukum perdata ini merupakan peraturan hukum warisan Belanda. Dan khususnya pada buku ketiga sebagian sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri oleh pemerintah Republik Indonesia, sehingga pada bab tertentu dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya poin kedua, yaitu bentuk perikatan berdasarkan kewajiban. Berdasarkan kewajiban atau prestasi para pihak dalam perikatan, maka perikatan terbagi atas 8 macam. Yang pertama, perikatan untuk memberikan sesuatu, terdapat pada pasal 1235 sampai 1238 BW. Yang kedua, perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, terdapat pada pasal 1239 sampai pasal 1242. Yang ketiga, perikatan bersyarat, terdapat pada pasal 1253 sampai pasal 1267. Yang keempat, perikatan dengan waktu yang ditetapkan, terdapat pada pasal 1268 sampai pasal 1271. Yang kelima, perikatan dengan pilihan atau perikatan yang boleh dipilih oleh salah satu pihak, terdapat pada pasal 1272 sampai pasal 1277. Yang keenam, perikatan tanggung rentang atau perikatan tanggung menanggung, terdapat pada pasal 1278 sampai pasal 1295. Yang ketujuh, perikatan yang dapat dibagi-bagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi, terdapat pada pasal 1296 sampai pasal 1303. Yang kedelapan, perikatan dengan perjanjian hukuman, terdapat pada pasal 1304 sampai pasal 1312 BW. Pada prinsipnya dari semua perikatan berdasarkan kewajiban di atas, apabila salah satu pihak yang melakukan perikatan jika tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka dia wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunganya atas hal tersebut. Baik, untuk selanjutnya poin 3 yaitu tentang jenis perikatan. Sebagaimana diatur dalam pasal 1233 BW, disebutkan bahwa perikatan itu ada karena persetujuan atau karena undang-undang. Jadi berdasarkan jenisnya perikatan terbagi atas 2 jenis. Yang pertama, perikatan yang lahir karena kontrak atau persetujuan, dan yang kedua perikatan yang lahir karena undang-undang. Sekian uraian singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.